Ya, rekan-rekan media silakan diambil. Nanti setelah salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya beserta jajaran Kasubdit Res Narkoba Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang saya hormati dan banggakan. Hari ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melaksanakan rilis pengungkapan kasus tindak pidana narkoba periode Oktober sampai dengan Desember 2025. Dapat kami sampaikan pencapaian hasil pengungkapan pelaku di periode Oktober hingga Desember 2025, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba selama 3 bulan terakhir. Hasil pengungkapan unit Res Narkoba Polda Metro Jaya dan jajaran itu jumlah perkara 1.517 laporan polisi dengan jumlah tersangka 2.054 orang, di mana 7 tersangka berperan sebagai produsen, kemudian 707 tersangka sebagai pengedar, dan 1.340 tersangka sebagai pengguna atau pecandu. Nanti rincian tersangka akan dijelaskan oleh Pak Wadir Res Narkoba. Kemudian dengan jumlah barang bukti yang berhasil disita sebanyak 387,34 kg, dan nanti rinciannya akan disampaikan oleh Bapak Wadir Res Narkoba. Selanjutnya untuk waktu kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit Pemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Pemas, Bidhumas Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan-rekan media, pagi ini saya mewakili Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saya didampingi oleh para Kasubdit dan juga Kasat Narkoba Polres jajaran. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kasubdit Pemas tadi, kami akan melaksanakan press release pengungkapan penyalahgunaan, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa selama 3 bulan terakhir di tahun 2025 ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta Polres Sat Narkoba Polres jajaran berhasil mengungkap 1.517 laporan polisi dengan 2.054 orang tersangka, di mana 1.870 orang laki-laki dan 184 orang perempuan, dan 8 diantaranya adalah warga negara asing, yaitu 4 orang warga negara Malaysia, 2 orang warga negara Australia, 1 orang warga negara Cina, dan 1 orang warga negara Nigeria, dan 15 diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Rekan-rekan media sekalian, untuk barang bukti yang berhasil kita sita sebanyak 387,34 kg dengan rincian
sabu 60,33 kg, ganja 95 kg, ekstasi 32.800 butir, obat keras atau obat daftar G 782.160 butir, etomidet 14,7 kg, serbu ekstasi 980,57 gram, tembakau sintetis 5,7 kg, cairan bibit sintetis 1,48 kg, Happy 5 84 butir, dan kokain 5,31 gram. Dengan barang bukti yang sudah kita sita, apabila dikonversi dalam nilai rupiah di dalam peredaran gelap narkoba, kita telah berhasil menyita barang bukti senilai 125 miliar 65 juta atau 125,65 miliar, dan berhasil menyelamatkan 1.348.489 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini juga selaras dengan program dari Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Jaga Jakarta Plus, di mana tugas kita Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan jajaran adalah menjaga warga, menjaga lingkungan, dan menjaga aturan supaya wilayah Polda Metro Jaya terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, berikut kami akan sampaikan 4 kasus yang menonjol di dalam periode Oktober sampai dengan Desember 2025. Yang pertama adalah pengungkapan ganja seberat 14,6 kg oleh Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang diamankan pada tanggal 7 Desember 2025 di TKP Jalan Kintamani, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tim Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan pelaku berinisial FD, laki-laki 61 tahun, dan satu tersangka L DPO dengan barang bukti ganja seberat 14,6 kg. Kemudian modus operandi dari tersangka adalah menyamarkan barang bukti ganja dalam bungkus kardus mie instan dengan lakban warna coklat. Kemudian pengirimannya disimpan dalam kompartemen pintu mobil. Kronologi singkat, pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 sekira pukul 19.47, tim berdasarkan informasi dari masyarakat mendatangi TKP Jalan Kintamani, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berhasil mengamankan tersangka FD, laki-laki 61 tahun. Kemudian dilaksanakan penggeledahan dan ditemukan ada 2 kardus Indomie mie instan yang kemudian setelah digeledah ditemukan 4 paket kardus kecil dan 10 paket kardus besar, yaitu total ada 14 paket ganja dengan berat bruto 14.640 gram atau 14,64 kg dengan 1 unit handphone. Dari pengakuan tersangka adalah kurir yang disuruh oleh saudara L yang saat ini menjadi DPO dengan iming-iming upah sebesar 10 juta setiap pengiriman. Kemudian terhadap tersangka kita amankan dan kita proses penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian untuk kasus yang perkara yang kedua,
yaitu pengungkapan 20,1 kg sabu oleh Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat, yaitu pelaku jaringan Pekanbaru, Jakarta. Pada tanggal 21 November 2025, sekitar pukul 12.00, berdasarkan informasi yang didapat oleh tim Polsek Kalideres, didapatkan 2 orang tersangka, laki-laki dan perempuan, inisial M dan inisial R, di sebuah kos-kosan lantai 5 di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari para tersangka didapatkan 20,1 kg sabu dengan alat hisap, di mana modus operandinya adalah menyimpan barang bukti narkoba di dalam kos-kosan yang dijadikan tempat penyimpanan dan menyamarkan di dalam bungkus seperti teh Cina. Kronologis kejadian, setelah menerima informasi dari masyarakat, tim yang dipimpin AKP Kevin, Kanit Reskrim Polsek Kalideres, mengecek kos-kosan yang ada di lantai 5 di daerah Kerendang Utara, Kelurahan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat, berhasil mengamankan saudara M dan R. Kemudian ditemukan barang bukti 19 paket besar narkotika jenis sabu. Menurut pengakuan para tersangka mengambil paket tersebut dari Pekanbaru atas perintah saudara A yang saat ini menjadi DPO. Kemudian selanjutnya para tersangka diamankan dan diproses di Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian kasus yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yaitu pengungkapan 17.500 butir ekstasi jaringan Malaysia Jakarta oleh Polres Jakarta Pusat. Diamankan pada tanggal 30 Oktober 2025 di sebuah villa di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dari pengungkapan tersebut diamankan tersangka inisial HR dengan peran sebagai kurir atau perantara, kemudian dengan DPO inisial MRF, dengan total barang bukti yang diamankan 17.500 butir ekstasi, 13,2 gram ganja, dan 0,81 gram sabu. Dengan modus operandi menyimpan di dalam koper dan kemudian dititip ke mobil rental. Untuk kronologi singkat, pada Kamis 30 Oktober 2025 pukul 01.40 dini hari, tim melakukan pencarian terhadap informasi masyarakat di sebuah villa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dengan melakukan penggeledahan terhadap tersangka inisial HR usia 40 tahun. Didapati satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,81 gram di dalam tas lempang warna biru. Kemudian lalu dilaksanakan penggeledahan karena tersangka sempat membuang kunci rumah. Setelah diinterogasi, kemudian digeledah villa yang bersangkutan, didapati koper warna silver bertuliskan Polo Empire yang berisi 7 bungkus plastik bening berisi 17.500 butir ekstasi dengan berat neto 6.950 gram atau 6,95 kg. Selain itu juga turut diamankan satu plastik klip berisi ganja seberat 13,2 gram dan satu plastik kecil berisi sabu 0,81 gram, satu unit timbangan elektrik dan 2 unit telepon genggam. Hasil dari interogasi terhadap tersangka,
para tersangka ini, tersangka HR diperintah atau disuruh oleh MRF yang saat ini DPO dengan upah sekali jalan dijanjikan upah 40 juta rupiah untuk 2 kilogram sabu dan 105 juta rupiah untuk 17.500 butir ekstasi. Kemudian untuk perkara yang keempat, rekan-rekan sekalian, yaitu 16,29 kg ganja oleh Polres Metro Depok. Diamankan Rabu 29 Oktober 2025 di Kelurahan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ada 2 tersangka yang diamankan, yaitu inisial AR yang berperan sebagai kurir dan inisial A yang membantu menjaga kontrakan. Total barang bukti yang diamankan ada 16,29 kg ganja dengan modus operandi menyimpan atau mengontrak untuk menyimpan sebagai gudang penyimpanan barang bukti atau gudang penyimpanan narkoba dan di lakban warna coklat. Kronologis singkat kejadian, jadi hari Rabu 29 Oktober 2025 sekitar pukul 19.00 anggota Sat Narkoba Polres Metro Depok memperoleh informasi terhadap penyimpangan penyalahgunaan jenis narkoba di salah satu rumah kontrakan di Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dari informasi tersebut kemudian didapati ada 2 orang tersangka inisial AR dan A. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 karung warna putih yang di dalamnya ada 16 bungkus besar jenis ganja yang di lakban warna coklat dengan berat bruto atau berat kotor 16.296 gram atau 16,29 kg serta 2 unit handphone. Selanjutnya untuk para tersangka diamankan dan diperiksa di Satres Narkoba Polres Metro Depok. Untuk pasal yang dilanggar dari beberapa perkara menonjol tersebut, rekan-rekan sekalian, pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian rekan-rekan sekalian, yang pertama terkait dengan hasil penyelidikan dan interogasi kepada para tersangka yang sudah diamankan. Ini belum ada pernyataan dari para tersangka terkait dengan penggunaan narkoba ini digunakan untuk tahun baru atau tidak, karena ini mereka adalah kurir, jadi artinya mereka ini hanya disuruh oleh para DPO ini untuk menjual narkoba. Jadi dari hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan, hasil penelusuran dari penyidik, belum ada keterangan terkait dengan penggunaan barang bukti ini untuk tahun baru. Kemudian yang kedua terkait dengan barang bukti, ini adalah terkait dengan home industri ekstasi dari Sawah Besar, Polsek Sawah Besar. Nanti mungkin bisa dijelaskan dari Polres Jakarta Pusat, silakan. Di Polsek Sawah Besar izin menjelaskan hasil pengungkapan kasus pil ekstasi bom industri. Adapun kejadian pada hari Minggu sekitar pukul 21 di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat,
kami mendapatkan informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan, kami berhasil mengamankan 1 orang. Lanjut kami melakukan penggeledahan di TKP yang ada di Keloya. Sampai di sana kami mengamankan TKP, melakukan penggeledahan, ditemukan 6 orang tersangka dan barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 3.230, lanjut bahan-bahan baku lainnya beserta alat. Lanjut, perkara tersebut kami tangani sekarang di Polsek Sawah Besar. Demikian. Bahkan untuk jumlah tersangka dan nomor. Ada lagi? Ya, izin Pak, saya Jessica dari ANSUP, izin mau bertanya untuk terkait dari latar WNA yang menjadi tersangka pada periode Oktober sampai Desember ini, tindak lanjutnya seperti apa, lalu juga untuk barang bukti ini paling banyak disita dari daerah mana ya Pak? Baik, untuk para warga negara asing yang sudah diamankan, yang berlaku adalah aturan perundang-undangan yang ada di negara kita tentu. Kemudian kita proses tetap sama dengan tersangka yang lain. Namun demikian, karena ada haknya warga negara asing, maka kita juga berkoordinasi dengan kedutaan besar setempat untuk melakukan pendampingan. Namun demikian tentu prosesnya tetap kita proses sebagaimana proses hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian barang bukti yang terbesar tadi sudah disampaikan, ada ekstasi dari Polsek Sawah Besar, kemudian juga sabu dari Polsek Kalideres 20 kg, dan juga ganja 14,6 kg dari Subdit 2 di narkoba. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak dengan Pak Yuki dari Pemkot. Lanjut Pak tentang WNA tadi, itu kan nanti sudah Bapak jelaskan nanti lanjut. Saya ini mungkin ditangkapnya dalam kasus yang mana saja sih Pak, lalu perannya dalam kasus-kasus tersebut seperti apa? Terima kasih. WNA di Polres Jajaran ada pengungkapan, nanti untuk detailnya akan kami cek kembali dari Polres yang menangani. Jadi untuk sementara direktorat untuk 3 bulan terakhir masih belum ada. Nanti kita akan cek di Polresnya, ini karena laporan dari Polres Jajaran, kemudian nanti akan kami sampaikan dalam kasus apa. Ya. Izin Pak Wadir dan Pak Kasubdit, perkenalkan saya Putu Bagus dari Liputan SCTV. Penegasan aja sih Pak untuk total dari DPO kan tadi sudah disampaikan, bisa disebutkan ada berapa DPO dan peranannya sebagai apa? Terima kasih. Jadi untuk DPO, kasus yang menonjol tadi masing-masing perkara itu ada satu DPO sebagai bandarnya, gitu, sebagai bandarnya dari yang menyuruh melakukan kurir-kurir yang tadi kita amankan, dan sementara ini kita juga sedang melakukan pengejaran secara intensif pada para DPO. Kalau jumlah total DPO memang dalam 1 tahun itu nanti sangat banyak datanya. Ada beberapa yang memang kita kejar di luar daerah, ada yang di Aceh, kemudian ada yang di Pekanbaru, ada juga yang di Medan, ada beberapa yang masih dalam pencarian tim di lapangan. Kemudian
kita lihat ada beberapa produk yang mungkin ada merek dan ada terlihat di sana ada tulisan dari obat keras daftar G, ada juga di sini beberapa produk yang kita tahu ada merek-merek besar juga. Apakah ini hanya decoy untuk mengelabui atau memang bagian dari yang disita? Lalu untuk obat daftar G, sebagaimana yang kita ketahui, Kemenkes pasti punya peraturan, punya hukum soal untuk penyebaran obat. Nah, apakah dengan maksudnya banyaknya obat ini sudah melanggar peraturan pengepul, jadinya pengepul atau tidak, dan koordinasi yang dilakukan kepada entah itu apotek atau produsen dari obat-obatan ini dan produk-produk ini seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk obat-obat keras atau obat daftar G yang kita amankan ini kita amankan karena diedarkan tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian memang ini ada merek-mereknya yang ini harusnya dia diperjualbelikan di dalam apotek-apotek yang berizin dengan tentu ditunjuk apoteker untuk sebagai ahlinya dalam mengeluarkan obat-obat keras daftar G ini. Namun demikian ini dijual belikan secara bebas, tidak di apotek, namun di toko-toko yang tidak punya izin untuk menjual obat dan tidak ada ahli yang seharusnya dia memang keahliannya untuk menjual obat daftar G ini. Karena melanggar Undang-Undang Kesehatan maka kita amankan, tersangkanya kita proses sebagaimana tindak pidana Undang-Undang Kesehatan itu. Ya. Untuk tindak lanjut untuk penyitaan ini kita juga sudah kerjasama dengan rekan-rekan dari BPOM sebagai ahli juga kita periksa, kemudian untuk diawasi peredarannya di pasaran. Kemudian. Ya. Saya mau meminta dari Kompas.com misalnya dari beberapa kasus yang 3 bulan ini itu modus apa yang paling banyak dilakukan dan daerah mana yang paling rawan dari tujuan? Baik, modus yang paling banyak terjadi adalah dia dengan menyimpan di dalam kompartemen mobil dan kemudian dibawa dari wilayah Sumatera paling banyak sampai ke wilayah Jakarta. Jadi ini sifatnya adalah transit. Jadi kita tidak tahu asal muasal diproduksinya barang tersebut. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam perkara yang menonjol itu diambil dari Pekanbaru. Namun produsennya bisa jadi dari Malaysia atau mungkin dari Cina atau mungkin dari luar negara. Jadi dia terimanya di daerah Pekanbaru, kemudian diambil, dibawa ke Jakarta menggunakan mobil sewaan, namun barangnya disimpan di dalam kompartemen mobil sehingga tidak terlihat sebagai barang bawaan. Seperti itu. Cukup ya? Terakhir ya. Terima kasih Pak Nur. Saya Amin, Dr. Terus. Saya ingin menegaskan saja terkait 15 anak yang di bawah umur dalam proses selanjutnya. Yang kedua, terkait 17.500 yang dilakukan oleh tes dengan pusat atestasi. Itu indikasinya apakah ada berbagai lembaga penelitian? Pusatnya dijelaskan ya. Yang instansi. Ya. Untuk penggunaan yang tadi ditanyakan untuk malam tahun baru itu sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, hasil pemeriksaan tidak ada. Jadi tidak ada indikasi untuk digunakan dalam malam tahun baru. Kemudian tadi yang pertama apa? Oh, APH. Terhadap APH ini tentu dengan menggunakan sistem peradilan anak tetap diproses dengan sistem peradilan anak, dengan masa tahanan juga sesuai dengan masa tahanan anak. Nah, ini tetap kita lakukan dengan jumlah tadi sebagaimana saya sampaikan ada 15 anak yang berhadapan dengan hukum selama 3 bulan ini. Demikian.